Bapak Ibu Saudara dan saya. Haleluya. Sertai janjimu, ya dan amin, terbukti kau genapi, teguhkan setiap hati. Yesus, padamu ku percaya, janjimu yang setia sampai selamanya. Duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Pada malam hari ini kita siapkan hati kita untuk menerima setiap janji Tuhan dalam kehidupan kita. Thank you Lord Jesus.
percaya Kau tak pernah gagal. Kau yang menghiburkan kami, menghiburkan, menguatkan, meneguhkan setiap harapan. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Di dalam keraguan Kau datang menguatkan. Janjimu selalu sertaku. Kaulah Tuhan yang berjanji takkan pernah Kau ingkari. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Menghiburkanku, menghiburkan, menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Janjimu Tuhan, janjimu yang menghiburkan, terbukti dalam hidupku. Tak pernah meninggalkanku, janjimu. Terbukti janjimu yang ku percaya tak pernah meninggalkanku. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Engkau yang menghiburkan kami, menguatkan kami, dan meneguhkan setiap iman kami Tuhan. Apapun yang kami alami saat ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau senantiasa menyertai setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang senantiasa menopang setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Mari bersama-sama kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang besar seperti Engkau Tuhan. Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Raja di atas segala raja. Thank you, Jesus. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu. Cinta
Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah kau lupa segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, sebab kebaikan, kebajikan, kemurahan-Mu senantiasa melingkupi setiap kami, Yesus. Thank you, Lord Jesus. Come on, sing together. Mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau yang memelihara setiap kami Tuhan. Engkau yang menguatkan kami dan yang memberkati setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan kembali kami merindukan akan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau berbicara kepada kami melalui setiap kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan menyegarkan kami, menguatkan kami, sehingga kami boleh hidup di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, semuanya yang diberkati Tuhan, yang mengasihi Tuhan, shalom. Kita bersyukur kembali lagi boleh bersama-sama ada di rumah Tuhan. Nah, kita percaya saat kita ada di dalam rumah Tuhan, kita akan mengalami berkat yang luar biasa. Daud berkata, lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ya, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, sore hari ini, saat ini kita akan menyampaikan sebuah tema, sebuah topik mengenai lift up your life. Ya, lift up your life atau angkat hidupmu. Nah, apa yang ada dalam pikiran kita tentang lift up your life? Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, oh ini iklan rokok Pak, gitu ya. Enggak. Ini kita bicara tentang bagaimana kita bisa mengangkat hidupan kita secara spirit, ya. Bukan soal penampilan, bukan soal gaya hidup, bukan soal performan, bukan soal materi, tapi kita mau sampaikan supaya kita bisa lift up your life, mengangkat hidup kita secara rohani. Ya, karena kalau mungkin secara materi tidak semua orang bisa lift up your life. Tidak semua orang bisa mengangkat hidup mereka sesuai dengan lifestyle mereka beda-beda gitu ya. Tapi kalau secara rohani saya percaya apapun keadaan kita bisa mengangkat hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam gambar ini kita melihat ada 2 orang. Yang satu naik tangga, yang satu turun tangga. Dalam kehidupan ini, naik maupun turun seringkali merupakan sebuah pilihan. Ya, kalau kita memiliki komitmen dedikasi untuk bertumbuh, untuk menjadi semakin baik,
memilih pilihan-pilihan yang tepat, pilihan-pilihan yang benar, maka saya percaya kehidupan kita akan naik. Tetapi beberapa orang, mereka mengalami penurunan dalam kualitas hidup mereka secara khusus, secara spirit, secara rohani. Kenapa? Karena pilihan-pilihan mereka yang salah. Pilihan-pilihan mereka yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Pilihan-pilihan mereka yang tidak mengikuti rencana Tuhan atau mengikuti firman Tuhan. Karena itu banyak orang mungkin jatuh ke dalam berbagai-bagai masalah, berbagai kehidupan dosa. Karena apa? Pilihan mereka. Ya. Jadi apa yang kita mau sampaikan adalah supaya saudara dan saya, kita semuanya boleh mengalami live up your life, mengangkat hidup kita secara rohani. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bacakan firman Tuhan dalam Ulangan 28 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Nah, ayat ini tentu tidak asing lagi buat saudara dan saya, karena setiap minggu kita menerima doa berkat. Dan doa berkat itu kita ambil dari Ulangan 28, saudara. Ya. Tuhan berkata bahwa akan mengangkat engkau, saudara dan saya, menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Kita akan tetap naik dan bukan turun. Apabila, ya. Jadi ada sebuah syarat, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Jadi kalau kita melakukan firman Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan, melakukan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan mengalami namanya kehidupan yang live up your life. Ya, kehidupanmu akan terangkat, menjadi semakin indah di hadapan Tuhan. Tetapi Ulangan 28 ini juga bicara tentang kutuk, bukan hanya berkat. Yaitu orang yang tidak melakukan firman Tuhan, yang tidak mendengarkan firman Tuhan akan mengalami kutuk. Sehingga mereka bukannya naik tetapi turun, saudara. Oleh sebab itu pilihan ada di tangan kita masing-masing. Apakah kita mau naik atau mau turun? Ya, kalau kita mau naik berarti kita mengimani doa berkat itu. Ya, kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat ini ada 3 yang kita mau renungkan, saudara. Yang pertama adalah iman yang bertumbuh, ya, iman yang bertumbuh atau iman yang naik. Nah, ada beberapa survei di masa pandemi COVID-19 ini, ya, bagaimana kehidupan rohani jemaat Tuhan. Ya, ada survei dari Bilangan Research Center, saudara, BRC, bahwa pada masa-masa awal pandemi COVID-19, iman dari jemaat Tuhan itu makin bertumbuh. Mereka berdoa sungguh-sungguh, sering berkumpul dengan keluarganya untuk berdoa. Ya, kenapa? Karena ada ancaman, ada ketakutan, ada bahaya. Jadi mereka sungguh-sungguh berdoa. Tapi yang kita takutkan, yang kita khawatirkan adalah hari-hari ini. Karena kita udah terbiasa dengan kondisi pandemik ini. Kita udah biasa ndak ibadah langsung di gereja. Ibadah online kita bisa lakukan dengan santai di rumah, jamnya terserah kita. Ya, itu membuat kita enggak sungguh-sungguh lagi, enggak serius mencari Tuhan. Bahkan beberapa jam kehidupan mulai berubah. Yang anak-anak sekolah yang dulunya bangun pagi, sekarang mereka bangunnya siang. Kenapa? Karena belajarnya sampai malam, jadi siang bangun. Tidak bangun pagi, tidak pernah berdoa dan sebagainya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau apapun yang terjadi, iman kita harus bertumbuh. Justru dalam keadaan seperti ini, saya ingin kita semua tidak merasa nyaman dengan new normal ini. Kita harus bangkit, kita harus meningkatkan kapasitas rohani kita. Ya. Galatia 3 ayat 7 dan 9 berkata demikian. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Saudara tentu tidak asing dengan kisah Abraham.
Bagaimana dia beriman mempercayai janji Tuhan. Ketika Tuhan berkata, pergilah, keluarlah dari Ur Kasdim, ya, menuju ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka Abram taat kepada Tuhan dan mengikuti, sekalipun belum melihat negerinya seperti apa. Abraham hidup dengan iman. Ketika Abraham disuruh Tuhan untuk mempersembahkan anaknya Ishak di Gunung Moria menjadi persembahan buat Tuhan, sekalipun itu anak tunggal, anak satu-satunya, pewaris dari janji Tuhan dalam kehidupan Abraham, dia taat untuk melakukannya. Itulah sebabnya Abraham disebut sebagai bapak orang beriman. Jadi Imam Abraham ini mengalami level kenaikan demi kenaikan, saudara. Ketika dia dipanggil dari Ur Kasdim, keluar dari negerinya, mengalami berkat, sampai kepada endingnya kalau kita melihat pengorbanan Ishak itu merupakan sebuah iman yang luar biasa. Setelah menantikan berapa tahun, di masa tuanya Tuhan kasih Ishak. Setelah Ishak tambah dewasa, tambah remaja, saudara, diambil oleh Tuhan, diminta oleh Tuhan. Tapi Abraham tetap percaya. Saudara, kita tentu rindu, kita punya iman yang kuat. Bagaimana caranya? Firman Tuhan berkata bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Mari semua kita yang ada di sini dan juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, iman itu sangat penting buat kita. Kalau kita punya iman yang kuat, maka kita bisa menghadapi setiap masalah, setiap pergumulan dalam hidup, setiap kesulitan, bukan dengan bersungut-sungut, bukan dengan kecewa, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan percaya dan dengan ucapan syukur. Ya, sebab itu iman sangat penting. Karena iman itu menentukan pilihan-pilihan yang akan kita pilih. Kalau kita punya iman yang benar, maka saya yakin saudara dan saya akan memilih pilihan yang benar yang sesuai firman Tuhan, yaitu mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kalau ada di antara kita yang imannya mulai lemah, mulai malas berdoa mungkin, malas baca Alkitab, mari saat ini kembali kita buat komitmen yang baru. Iman yang baru. Karena manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara yang percaya katakan amin. Ya, yang percaya, yang pertama adalah iman yang bertumbuh. Sekarang yang kedua, saudara, pikirkan dan perkatakan yang positif. Pikirkan dan perkatakan yang positif, saudara. Nah, ini juga akan mengangkat kualitas rohani kita. Kalau tadi iman, oh ya, kita akan imannya naik, percaya kepada Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Tapi pikirkan dan perkatakan yang positif ini berbicara tentang habit, berbicara tentang kebiasaan, berbicara tentang gaya hidup kita sehari-hari. Apa yang kita pikirkan? Ada sebuah pepatah dalam bahasa Inggris mengatakan garbage in, garbage out, ya. Apa yang masuk itu menentukan apa yang keluar. Kalau yang masuk dalam kehidupan kita itu baik, maka yang keluar dari hidup kita juga akan baik. Tapi yang masuk dalam kehidupan kita itu kotor, hal yang negatif, maka yang keluar juga akan negatif. Karena itu saudara sangat penting buat kita memikirkan bukan hal-hal yang duniawi, tetapi hal-hal yang rohani. Sebab itu firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 1-2 berkata demikian, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara, tadi siang saya mendengarkan salah satu streaming dari sebuah gereja yang sangat besar di Indonesia. Dan hamba Tuhan ini pertama kali mengucapkan kalimat ini. Saudara-saudara, pada saat ini Tuhan menghendaki bahwa setiap kita bukan lagi mengharapkan berkat dari Tuhan. Setiap kita memikirkan dan merindukan bagaimana caranya kita menyenangkan Tuhan. Saudara, ini gerejanya sangat besar, luar biasa di Jakarta. Dan statement pertama yang dia ucapkan seperti itu. Kalau kita menjadi orang Kristen yang benar,
Apa yang kita cari dari Tuhan? Apakah saudara cari berkat? Atau saudara memikirkan, merindukan bagaimana menyenangkan Tuhan? Kalau saudara hanya cari berkat, maka ketika kita tidak mendapatkan berkat, atau belum mendapatkan berkat, atau menunggu mendapatkan berkat, seringkali kita mudah kecewa, seringkali kita mudah putus asa. Mungkin di tempat lain ada yang menawarkan berkat dengan instan. Oleh sebab itu, mari kita pikirkan apa yang ada dalam hatinya Tuhan untuk saudara dan saya. Bagaimana cara kita menyenangkan Tuhan? Ya, di sini dikatakan, mari kita pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara, kalau mikirkan semua perkara di bumi itu tidak habis-habisnya. Ya, saudara mikirkan masalah juga tidak akan pernah selesai. Masalah satu mungkin hampir selesai, tiba-tiba udah timbul masalah baru. Bahkan tidak pernah selesai, udah timbul masalah demi masalah, terus menerus. Kalau itu yang kita pikirkan, saya yakin banyak orang akan stres. Banyak orang akan menderita. Tapi kalau saudara memikirkan perkara yang di atas, bagaimana menyenangkan hati Tuhan, bagaimana hidup berkenan kepadanya, saya yakin saudara akan jadi orang yang semakin hari semakin dibaharui, semakin disempurnakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ya, jadi pikirkan, jangan mikirin hal-hal yang sia-sia saudara. Hal-hal yang duniawi, yang menjauhkan kita daripada rencana Tuhan. Amsal 18 ayat 21 berkata demikian, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ini saudara, lidah sangat-sangat memegang peranan penting dalam kehidupan kita. Bahkan Alkitab mengatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Menjadi hidup atau menjadi mati tergantung lidah kita. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara mungkin sudah tidak asing lagi dengan ilustrasi yang saya sampaikan. Kalau ruangan ini misalnya tidak ada peredam, ketika kita pertama kali masuk di sini, keadaan masih berantakan, belum ada peredam, sehingga apa yang kita katakan itu akan mantul dari tembok ke tembok, saudara. Sehingga suaranya tidak jelas, tidak karuan, saudara. Nah, kalau kita menggemakan sesuatu yang baik, misalnya kita berkata, kamu diberkati Tuhan, maka tembok akan memantulkan suara itu kembali kepada kita. Tembok akan memantulkan suara, kamu diberkati Tuhan. Tapi sebaliknya kalau kita mengatakan suara, kamu kurang ajar. Nah, maka juga kamu kurang ajar akan kembali kepada kita. Jadi pikirkan dan buatlah sebuah komitmen untuk setiap hari kita mengatakan perkataan-perkataan yang benar. Perkataan-perkataan yang positif. Perkataan-perkataan yang membangun. Karena ada pepatah mengatakan tembok bisa bicara, tembok bisa mendengar. Saudara, mari kita menggemakan hal yang positif, hal yang baik. Dan ini akan meningkatkan level kehidupan rohani kita. Kalau saudara memikirkan hal-hal yang kudus, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, dan saudara mengatakan hal-hal yang indah, hal-hal yang positif, hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan, saya percaya kehidupan kita akan lift up your life. Akan mengangkat hidup saudara, bukan bicara soal lifestyle, habit, tapi bicara soal level rohani saudara. Berbicara soal kedewasaan iman saudara. Yang ketiga, saudara, menyukai dan melakukan yang benar. Menyukai dan melakukan yang benar, saudara. Sekali lagi, ini pilihan di tangan saudara dan saya. Dalam kehidupan kita saat ini, semua orang, ya hampir semua orang, 90% lebih punya HP. Dan HP mereka saat ini Android. Di HP tersebut, smartphone tersebut, ada banyak pilihan dari apa yang kita lihat atau apa yang kita dengar. Apakah saudara dan saya menyukai hal yang benar atau hal yang tidak benar? Kalau ada berita, kalau ada video, mana yang lebih kita sukai? Apakah kita mau mencari video yang baik, yang isinya membangun, misalnya firman Tuhan, atau motivasi,
atau video-video yang tidak ngena. Yang isinya misalnya tentang pornografi, ya, tentang hal-hal yang membuat kita turun ke bawah, saudara. Jauh dari Tuhan. Itu pilihan di tangan kita. Atau kita menyukai berita yang baik, berita yang positif, berita yang benar, atau berita yang tidak benar. Zaman dulu ada sebuah koran di Jakarta, ya, namanya Metropolitan atau koran yang isinya adalah hampir 90% itu tentang kriminalitas. Ya. Ada orang yang memang suka beli koran itu, saudara. Mereka punya market sendiri, saudara. Nah, tapi ada orang-orang yang tidak suka. Mereka bacanya sukanya Kompas, sukanya Pembaharuan atau apa, saudara. Koran yang tentang masa depan, koran yang tentang kehidupan yang lebih baik. Segmennya beda. Mau segmen yang di atas atau segmen yang di bawah, itu pilihan kita. Kalau kita menyukai segmen yang di bawah, jangan berharap kita akan mengalami live up your life. Tapi kalau saudara menyukai berita yang positif, berita yang baik, hal-hal yang baik yang masuk dalam hidup kita, itu akan mendorong saudara dan saya mengalami live up your life, mengangkat hidup saudara. Jadi, mungkin saudara dan saya ada di beberapa grup WA. Ya, kita tidak melarang orang ngirim apa saja melalui grup WA. Ya, ada video, ada gambar-gambar. Ya, terserah. Saudara pilih yang mana. Tapi kalau saudara mau live up your life, mengangkat hidupmu saudara, pilihlah, sukailah hal yang baik dan lakukanlah yang benar. 3 Yohanes 1 ayat 11 berkata demikian. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Ini saudara. Ayat ini saya kira sangat reliable sekali, sangat nyata buat saudara dan saya. Dikatakan di sini jangan meniru yang jahat. Dunia ini memberi contoh banyak sekali kejahatan. Anak kecil aja bisa meniru kejahatan dari orang tua ketika mereka melihat HP. Ya. Melainkan yang baik, saudara. Tirulah yang baik. Kalau ada orang yang punya kebiasaan yang baik, kebiasaan membangun, tidak ada salahnya kita meniru, itu akan mendatangkan hasil, mendatangkan kebaikan buat kita. Ya. Tiru bagaimana cara hidup orang yang sukses. Tiru bagaimana orang-orang yang memelihara iman, yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Tiru bagaimana karakter-karakter yang positif, karakter-karakter yang sesuai dengan kehendak Allah. Jangan berbuat jahat. Ya, karena barang siapa yang berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Artinya ada konsekuensi dari setiap perbuatan jahat yang kita lakukan. Yang terakhir saudara yang dikasihi Tuhan, suatu hari seorang petani menemukan sebuah telur Raja Wali di pinggir hutan. Kemudian ia membawa pulang ke rumah dan menempatkan telur itu di bawah ayam betina yang sedang mengeram. Pada waktu yang sudah ditentukan, Raja Wali itu menetas bersamaan dengan anak-anak ayam dan tumbuh seperti anak-anak ayam. Ia berkotek, ia mengais tanah untuk mencari cacing, mengepak-ngepakkan sayapnya dan melompat beberapa meter untuk terbang. Setelah beberapa tahun berlalu, Raja Wali itu sudah menjadi tua dan melihat ada seekor burung gagah yang sedang terbang di langit. Burung itu terbang dengan perkasa dan anggun menembus angin badai tanpa mengepak-ngepakkan sayapnya. Dan dengan terpesona ia bertanya kepada saudara-saudaranya, apakah itu? Mereka berkata, itu raja para burung Raja Wali. Itu raja di udara, kata teman-temannya. Raja Wali tinggal di angkasa, tapi kita tinggal di bumi karena kita adalah
ayam. Saudara yang dikasihi Tuhan, begitulah Raja Wali ini hidup sampai akhir hayatnya sebagai ayam. Karena itulah jadi diri yang dia pahami. Saudara dan saya sebetulnya kita semuanya ini adalah Raja Walinya Tuhan. Ya, di dalam Tuhan kita bisa ngalami live up your life. Bisa ngalami peningkatan, kenaikan hidup saudara. Pertumbuhan yang lebih baik, semakin naik dan bukan turun. Tapi pilihan kembali lagi kepada saudara dan saya. Apakah kita mau menjadi Raja Wali atau menjadi ayam yang hidup di bawah, yang tidak mau naik, yang mengais-ngais cacing, ya, tinggal di tanah. Saudara yang dikasihi Tuhan, jati diri sangat penting. Oleh sebab itu, dimanapun kita berada, yang di sini maupun yang di rumah, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah aku Raja Wali ataukah aku ayam? Kalau saudara Raja Wali, saudara akan suka terbang tinggi di atas. Kalau saudara Raja Wali, saudara akan suka hal-hal yang rohani bersama dengan Tuhan. Tapi kalau saudara dan saya ayam, kita akan suka hal-hal yang berdosa. Kita akan suka hal-hal yang jauh dari Tuhan. Kita akan suka melakukan hal-hal yang kenajisan, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saat ini mari kita ambil sebuah keputusan. Supaya saudara dan saya jangan jadi ayam, tapi jadilah Raja Wali yang naik terbang semakin tinggi. Firman Tuhan berkata, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan sama seperti burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Sekalipun berjalan tidak menjadi lesu, sekalipun berlari tidak menjadi lelah. Biarlah renungan firman Tuhan saat ini boleh menguatkan kita semuanya. Haleluya, Tuhan memberkati. Mari kita sambut firman Tuhan. Kita akan berdoa, menyiapkan hati kita masing-masing. Kerinduan Tuhan supaya kita semua boleh menjadi seperti Dia. Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dialah Dia akan bekerja dalam setiap kehidupan kita, mengerjakan hidup kita sehingga kita boleh menjadi seperti Dia. Terima kasih Tuhan. Mari semuanya kita renungkan kebaikan Tuhan dan bawa hati kita supaya Tuhan boleh ubah hati kita menjadi seperti hatinya. Terima kasih Tuhan. Seperti hatimu, setulus kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mata-Mu seperti mata-Mu mancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku
hati kami Tuhan, setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap rencana-Mu yang begitu indah atas kami. Tuhan, kami mau menjadi seperti-Mu Tuhan. Ampuni kami jikalau selama ini kami hidup jauh dari Tuhan. Kami menyukai hal-hal yang dari dunia, hal-hal yang menuruti keinginan daging. Tapi saat ini firman Tuhan bicara kepada kami, live up your life, supaya kami mengangkat hidup kami secara rohani, secara spirit Tuhan. Tuhan, kami mau iman kami bertumbuh Tuhan. Kami mau iman kami semakin kuat Tuhan. Kami mau memikirkan, kami mau mengatakan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan kami mau menyukai hal-hal yang benar. Kami mau melakukan hal-hal yang benar Tuhan. Dunia ini banyak pilihan, menawarkan pilihan kepada kami. Tapi Tuhan, tolong setiap kami Tuhan, mampukan kami untuk memilih pilihan-pilihan yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga Tuhan, kami boleh mengalami setiap janji dalam doa berkat digenapi dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menjadikan kami diberkati sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam Ulangan 28 ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Terima kasih Tuhan, biarlah kami bukan hanya berhenti menjadi pendengar firman, tapi kami akan melakukan firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, tiba waktunya untuk kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita akan menyiapkan persembahan kita. Kita masukkan persembahan kita di amplop-amplop yang telah tersedia, dan kita akan masukkan ke dalam kotak persembahan. Bagi Bapak Ibu saudara yang di rumah, silakan juga untuk memberikan persembahan secara online dengan mentransfer melalui rekening gereja. Mari kita akan berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu atas kami, pemeliharaan dan perlindungan-Mu dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami percaya apapun yang sedang kami hadapi, setiap kesulitan, setiap pergumulan, Tuhan selalu berkata bahwa Engkau Immanuel, Engkau beserta dengan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Firman-Mu berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Apabila kamu dicobai, maka Tuhan akan memberikan kamu jalan keluar supaya kamu bisa menanggungnya. Berkati setiap keluarga, berkati setiap usaha pekerjaan dari seluruh jemaat Tuhan, juga anak-anak yang studi maupun masa depan mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri semuanya, kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Dan kita akan amini, kita akan terima doa berkat ini boleh terjadi dalam setiap kehidupan kita semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikannya kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan akan mengalahkan segala musuh-musuhmu, segala masalah maupun segala tantanganmu, dan menjadikan kau lebih daripada pemenang. Tuhan akan memberkati lumbung-lumbungmu dan akan memberkati segala usaha pekerjaanmu sehingga engkau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan akan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah supaya melalui Tuhan engkau akan menjadi berkat, menyalurkan berkat itu sehingga engkau menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan di setiap kehidupanmu. Tuhan memberkati keluargamu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati studi dan juga masa depanmu. Tuhan akan membuat engkau mengalami hubungan keluarga yang indah, penuh sukacita, kasih, damai sejahtera dalam kehidupanmu, sehingga iman, pengharapan dan kasih senantiasa melimpah di dalam keluargamu dari sekarang sampai Maranatha.
Yesus datang yang kedua kali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Terima kasih Yesus.